126. Ma, aku sudah punya pacar, kata Damar. Ungkapan Maya untuk terus memperkenalkan sampai Damar menemukan pacar, sangat menakutkan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Maya berkata, kecuali kamu membawanya kemari dan mengenalkannya padaku, baru aku akan percaya. Besok bawa dia kemari. Bagaimana jika dia memang jodohmu? Damar tidak punya pilihan selain setuju. Kembali di kamar, Damar merenung dan berkata, sialan, sudah beberapa kali aku membantu Clara dan Wendy menjadi pacarnya. Sesekali biarlah mereka berpura-pura menjadi pacarku untuk membantuku. Mau bagaimana lagi, aku harus membuat orang tuaku percaya. Belum lama ia berbaring di tempat tidur, ponselnya berdering. Damar mengangkat ponsel dan melihat bahwa itu adalah panggilan video dari Red Rose. Damar mengerutkan kening dan mengangkat telepon, dan kemudian, sosok yang sempurna muncul di telepon. Red Rose ada di kamar, berpakaian sangat minim, dan sosok yang nyaris sempurna itu membuat darah Damar sedikit bergejolak. Bagus tidak? Red Rose kembali bertanya sambil tersenyum, kalau bagus, datanglah kemari dan rasakan sendiri, sensasinya sangat bagus, loh. Damar memfokuskan pikirannya dan bertanya, jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Dasar tidak menarik. Red Rose bersenandung manis, tapi aku suka. Damar terdiam. Wanita ini benar-benar psikopat. Baiklah, kita bicarakan hal penting. Red Rose berkata sambil tersenyum, Arif Armada sudah tiba di kota LH. Arif Armada. Damar pun mencoba mengingat, dan sebuah memori muncul di benaknya. Arif Armada, yang disebut manusia angin oleh kebanyakan orang, berada di urutan keempat dalam peringkat pembunuh bayaran. Dia terkenal. Dia suka memakai jas hujan hitam setiap saat di mana di samping kiri kanannya ditemani oleh dua wanita cantik yang pastinya kembar. Kedua wanita cantik itu sangat bagus, mereka adalah pembunuh Red Card dari Red Lotus. Status dia lebih tinggi dariku, dan kemungkinan komando tertinggiku di kota LH akan diambilnya, kata Red Rose sambil tertawa sinis. Apa tujuan mereka? Tanya Damar. Ada dua. Red Rose berkata, yang pertama tampaknya mereka disewa untuk membunuh seseorang di kota LH. Lalu kedua adalah untuk mengendalikan Independent Group. Raut wajah Damar sedikit berubah. Independent Group? Apa Red Lotus menargetkan Rima Tanjaya? Ngomong-ngomong, Arif Armada adalah orang yang sangat maskulin. Kemungkinan besar tujuannya kali ini untuk mengejar dan mendapatkan Rima Tanjaya. Wanita muda yang sudah bercerai dan kesepian ini mungkin sulit untuk menahan godaannya. Red Rose berkata dengan riang, sebenarnya, kadang-kadang aku pun tidak bisa melawannya. Sayang sekali aku jarang bertemu dengannya. Damar berdeham, lalu melanjutkan, baiklah kalau begitu. Bantu aku mendapatkan rencana perjalanan dan alamatnya, aku akan mengambil tindakan. Apakah kamu sangat tidak ingin datang melihatku? Saat dia berkata, Red Rose menjilat bibir merahnya yang seksi dan bertanya, kalau kamu tidak bisa kemari dan melihat langsung, mari kita menikmatinya dari video, rasanya juga tidak kalah enak, loh. Saat berbicara, dia juga berpose sangat seksi. Astaga, Damar pun kaget, dia tidak tahan, dan dengan cepat menutup panggilan video. Kemudian berlari ke toilet dan mandi air dingin menenangkan diri. Tidak ada yang terjadi lagi malam itu. Keesokan harinya, Damar pergi ke perusahaan bersama Rudy seperti biasa. Setelah sampai di pintu Navis Group, dia menemukan alasan untuk menyelinap pergi ke rumah Clara untuk tidur sebentar sampai pada siang hari dia dibangunkan oleh Wendy. Damar terbangun, melihat sekeliling dan bertanya, di mana Sheila? Entahlah, dia menjadi misterius akhir-akhir ini. Pergi keluar setiap hari setelah bangun dan kembali di malam hari. Aku tidak tahu dia pergi kemana dan untuk apa, Wendy mengangkat bahu. Damar terdiam sejenak, mungkin dia tahu apa yang sedang dialami Sheila. Dia mengatakan kepada Dr. Lilia sebelumnya bahwa Sheila dan Bagas harus dibawa ke Night Watcher, kemungkinan selama ini seseorang dari Night Watcher menemukan Sheila dan sedang mengevaluasinya. Setelah memikirkan hal ini, Damar mengangkat kepalanya dan menatap Wendy. Otaknya berpikir untuk mencari seorang gadis yang bisa berpura-pura menjadi pacarnya. Dia pun melihat Wendy dari atas ke bawah. Gadis seperti ini, orang tuaku pasti tidak akan menolaknya, kata Damar dalam hatinya. Wendy memperhatikan mata Damar, menatap dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Damar terbatuk dan berkata, Wendy, lihat, sejak aku mengenalmu,
Aku telah berpura-pura menjadi pacarmu, aku juga sering mengundangmu makan malam di sini. Terakhir kali, aku menghabiskan 100 miliar agar Hans tidak mengganggumu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wendy menatap Damar dengan waspada dan berkata, kamu tidak mungkin menginginkanku membayarnya dengan tubuhku, kan? Sambil berkata begitu, dia mengencangkan pakaiannya. Damar, mana mungkin? Aku bukan orang seperti ini, kata Damar cepat. Mungkin bukan, tapi cara kamu melihat tubuh Sela hari itu, sampai-sampai air liurmu hampir menetes ke tanah, kata Wendy menatapnya. Damar terdiam dan menghela napas. Baiklah, aku berkata jujur. Orang tuaku melihat bahwa aku sudah kembali. Mereka telah mencoba memperkenalkanku dan mencarikan pacar. Aku harus pergi kencan buta malam ini. Jika aku tidak bisa membuat mereka percaya bahwa aku sudah punya pacar, mereka akan terus membuatku pergi ke kencan buta. Wendy geli, lalu menatap Damar dan berkata, kencan buta itu bagus, siapa tahu kamu bertemu dengan wanita cantik. Kalau wanita cantik, pasti di sampingnya sudah banyak pula orang yang mengejarnya, buat apa datang ke kencan buta. Damar berkata dalam hati, jadi, kapan kamu akan berpura-pura menjadi pacarku? Pergi menemui orang tuaku. Wendy tertegun sejenak, lalu berkata dengan senyum di wajahnya, bukan tidak mau, tapi kamu bisa menghiburku dulu, jika aku puas, aku akan pergi bersamamu. Pasti dong. Damar berkata, restoran kota LH, pilih apapun yang kamu mau. Ini kamu yang bilang sendiri ya, kalau begitu ayo kita ke gedung Glory, makanan di sana enak-enak, konon katanya chef di sana masih senior Pak Sarim. Seru Wendy. Pak Sarim, chef yang lengannya sempat disembuhkan oleh Dr. Lilia di kota JC. Damar tidak menyangka chef gedung Glory memiliki hubungan seperti ini dengannya, dia mengangguk lalu berkata, baik, tidak masalah. Tentu tidak masalah, dia memegang kartu Black dari gedung Glory, jadi dia bisa makan dan minum gratis. Usai berbincang, keduanya langsung keluar dan naik taksi menuju gedung Glory. Setelah makan, keduanya pergi ke warnet untuk bermain game bersama di sore hari. Baru sekitar jam 5 mereka keluar dari warnet bersama. Damar berkata, kamu pergi cari Gladys dan yang lainnya, aku akan mengurus dulu kencan butaku hari ini. Wendy tertawa sinis dan berkata, kenapa aku tidak pergi denganmu? Aku ingin melihat seperti apa kencan butamu itu. Jangan, Damar berseru, nanti di sana kamu foto atau apa, bahkan jika ingin menangis pun sudah telat rasanya. Dia menghentikan sebuah taksi, dan setelah mengantar Wendy ke dalamnya, dia menghentikan taksi lain dan melaju menuju tujuannya. Tak lama kemudian, ia tiba di pintu masuk sebuah kafe bernama Summer Hills. Sesaat setelah turun dari mobil, Maya menelepon dan berkata, hei, Damar, kamu sudah sampai. Baru sampai pintu, kata Damar. Meja 7, ingat ya, gadis itu mengenakan gaun putih. Maya menasihati, perlakukanlah dia dengan baik. Aku sudah melihat foto gadis itu. Kelihatannya cukup bagus dan dia bekerja dengan sangat baik. Seorang karyawan di Independent Group, Tante Nita mengatakan bahwa kepribadiannya juga sangat baik. Baik, Bu, saya tahu, kata Damar. Setelah itu dia pun menutup telepon dengan cepat, melihat ke kedai kopi, dan berjalan masuk. Segera, dia tiba di kafe dan bertanya kepada pelayan, dia melihat tidak jauh, di dekat jendela, seorang gadis duduk dengan gaun putih. Rambut panjangnya tergerai, dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, tapi dari belakang, seharusnya semua baik-baik saja. Damar menyentuh hidungnya, lalu berjalan ke depan, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu Nona Elisa? Kali ini, Damar bisa melihat wajah gadis itu. Bisa dikatakan standar, jika dinilai sekitar 5 poin, dibandingkan dengan kecantikan Wendy dan Clara, perbedaannya sangat besar. Elisa mengangkat matanya untuk melihat Damar. Ketika dia melihat pakaian Damar, alisnya sedikit berkerut, lalu dia berkata dengan datar, kamu telat 13 menit dari waktu yang dijanjikan. Damar pun terkejut dan berkata dengan nada meminta maaf, kita janjian pukul 6. Sekarang baru pukul 5:50. Sepertinya masih keburu. Tidak sopan membiarkan seorang gadis datang lebih dulu. Elisa memandang Damar, lalu mengerutkan kening, duduklah. Untuk soal kencan buta, tampaknya ia sudah tahu persis dan tidak memiliki rasa keanehan. Setelah Damar duduk, gadis itu menatap Damar dan berkomentar, pakaianmu agak lusuh. Jika kamu ingin bersamaku, kamu harus mengubahnya nanti.
Damar seperti bisu. Kemudian gadis itu mengerutkan kening lagi dan berkata, aku dengar dari Tante Nita, kamu baru keluar dari penjara, kenapa bisa di penjara? Apa alasannya? Dan apa pekerjaan kamu sekarang? Bersambung. 127. Mendengar pertanyaannya, Damar sedikit canggung. Sebenarnya dia datang ke sini hanya untuk membicarakan situasi pada wanita itu, bukan benar-benar datang untuk kencan buta. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa baru saja tiba, Elisa sudah mengajukan begitu banyak pertanyaan sekaligus. Namun karena wanita itu sudah sangat terus terang, Damar berencana untuk mengubah strategi dan membiarkan dia tidak menyukainya, lalu membatalkan kencan buta ini. Dia batuk kering dan berkata, untuk orang luar memang terlihat seperti itu. Sedangkan untuk pekerjaan, sekarang aku masih pengangguran. Pengangguran. Elisa sedikit mengernyit, lalu menatap Damar dan berkata, bukankah ayahmu wakil presiden Navis Group? Damar mengangguk dan berkata, iya, tapi dia tidak punya banyak wewenang di sana, hanya menerima gaji buta. Benar saja, setelah selesai berbicara, wajah Elisa sedikit mengernyit, dan ekspresi jijik mulai muncul di matanya. Lalu apakah orang tuamu membelikanmu rumah di kota LH? Apa rencanamu untuk selanjutnya? Elisa mendongak, menatap Damar dan bertanya, hidupku sangat teratur. Jika kita sampai jadi, aku tidak akan mau tinggal dengan orang tuamu. Tidak, aku tinggal bersama orang tuaku sekarang. Untuk pekerjaan, sementara belum ada rencana. Aku seharusnya tidak kekurangan uang, jawab Damar jujur. Segera setelah itu, Elisa tertawa. Dia terkekeh dan memandang Damar lalu berkata, keterlaluan, semakin sering kencan buta, kemungkinan bertemu dengan orang aneh semakin banyak. Bahkan orang seperti kamu saja bisa diperkenalkan padaku. Aku telah berada di penjara selama 9 tahun, sekarang pengangguran. Ayahku memiliki pekerjaan yang baik, namun sekarang dia hanya punya jabatan yang dipakai namanya. Mata Elisa berbinar bangga dan berkata, apakah kamu tahu apa yang aku kerjakan? Kudengar kamu kerja di Independent Group. Aku kenal dengan bos Independent Group, Rima Tanjaya, kata Damar. Baiklah, sekarang aku tambahkan satu lagi kelebihan kamu, suka membual. Elisa berkata dengan pasrah, bagaimana mungkin kamu kenal bos kami, selera berpakaianmu saja sangat buruk, orang-orang rendahan, apalagi kamu pernah di penjara. Tante Nita juga keterlaluan, bagaimana dia bisa mengenalkan orang seperti ini kepadaku. Buang-buang waktuku saja. Aku pikir ayahmu adalah wakil presiden grup Navis yang bahkan jika kamu pernah di penjara, bisa mencarikanmu pekerjaan di grup Navis. Ternyata ayahmu hanya dipakai namanya saja. Elisa mencibir, sungguh buang-buang waktu. Mendengar hal itu, hati Damar sedikit senang. Jelas, Elisa ini tidak menyukai Damar. Damar tersenyum. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Elisa melihat Damar tersenyum dan tampak marah. Dia menatap dan berkata, mengapa orang sepertimu masih berani untuk kencan buta? Karena kamu tidak suka padaku, lebih baik kita sudahi saja di sini, kata Damar cepat, tidak ingin melanjutkan berdebat dengannya. Baguslah kamu bisa sadar diri, benar-benar masyarakat kelas bawah, dan aku merasa sedikit malu untuk duduk di meja yang sama denganmu. Elisa mencibir, lalu berdiri dengan tasnya dan berkata, makanan ini kamu yang bayar. Damar tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Elisa mencibir, mengambil tasnya dan berjalan keluar. Damar menyentuh hidungnya tanpa memperhatikan. Setelah Elisa pergi, dia melambaikan tangannya dan berkata, pelayan. Minta bil. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di belakang Damar dan berkata, hehe, kamu dibenci ya. Damar terkejut dan menoleh, ia menemukan bahwa Wendy duduk di kursi belakangnya, menatapnya dengan seringai, masih memegang ponsel di tangannya. Kenapa kamu ikut? Tanya Damar. Aku penasaran, seperti apa kencan butamu hari ini? Wendy berkata dengan gembira, sungguh membosankan. Wanita itu sangat materialistis, dia juga mengatakan bahwa dia menjalani kehidupan yang sangat berkelas, menilai orang-orang dari penampilan mereka. Kalau aku jadi kamu, aku akan melemparkan kartu berlian Bank Royal kepadanya. Damar tersenyum dan berkata, lupakan saja, itu tidak perlu. Aku di sini hanya untuk menghormatinya, namun mungkin tidak sesuai seperti keinginannya. Jika dia benar-benar menyukaiku, itu malah akan merepotkan. Setelah membayar, Damar bangkit dan berkata, aku pulang dulu, kamu juga segera pulanglah. Keduanya berjalan keluar dan naik taksi untuk pulang.
Pada saat yang sama, di taksi lain, wajah Elisa kesal. Dia merasa bahwa Damar hanya membuang-buang waktunya. Dia merasa bahwa Tante Nita mengenalkannya pada sembarangan orang. Dia sedikit marah, mengeluarkan ponselnya, mencari nomor telepon Tante Nita, dan dengan cepat menelepon. Halo, segera, di ujung telepon, Nita terhubung ke telepon dan bertanya, Elisa, bagaimana? Apakah kamu sudah melihat Damar? Apakah kamu puas? Bagaimana bisa puas? Elisa berkata dengan nada tidak menyenangkan, Tante Nita, apakah kamu pikir aku seburuk itu? Sampai semua jenis orang dapat diperkenalkan kepadaku. Keponakan yang kamu perkenalkan kepadaku pernah dipenjara beberapa tahun, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak ada pekerjaan, apa kamu menghinaku? Apakah menurutmu aku hanya layak untuk orang seperti itu? Nita tercengang sejenak dan berkata, apa Damar mengatakan itu padamu? Anak ini benar-benar keterlaluan. Tante Nita, jangan perkenalkan orang padaku lagi, Elisa mencibir. Nita berkata dengan cepat, Elisa, bukan itu masalahnya. Damar memang telah dipenjara selama beberapa tahun, tetapi dia memiliki pekerjaan sekarang. Dia bekerja untuk Navis Group dan merupakan asisten Binar, pengusaha nomor 1 dari Navis Group. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pak Binar. Aku menelepon Pak Binar sebelumnya dan ia memberikan pekerjaan untuk Lily. Kamu bilang pekerjaan Lily diberikan olehnya. Elisa bertanya dengan linglung. Nah, kan, Nita berkata, selain itu, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rima Tanjaya dari perusahaan kamu. Kupikir jika kalian sampai jadi, bagus juga untuk pekerjaan dan kariermu. Mana mungkin aku sembarangan mengenalkanmu pada orang lain. Memang ayah Damar hanya dipinjam namanya, tetapi gaji tahunannya pun miliaran. Ini, Elisa terkejut, teringat Damar barusan, dan memikirkan sikapnya, dia tiba-tiba merasa lemas. Barusan Damar juga mengaku kenal dengan Rima Tanjaya. Tapi Elisa sama sekali tidak percaya, dia tidak menyangka ternyata itu sungguhan. Menurutnya, Damar adalah lelaki brengsek, masyarakat kelas rendah, bagaimana dia bisa tahu Rima Tanjaya? Tapi sekarang sepertinya itu benar. Setelah keheranan, dia dengan cepat berkata, Tante Nita, kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Buat apa aku bohong padamu? Semua informasi ini bisa kamu dapatkan, kalau tidak bagaimana Lily dapat menemukan pekerjaan dengan gaji tinggi. Nita berkata dengan sedikit menyombongkan diri. Elisa menggertakkan giginya, teringat sikapnya barusan, dia tidak bisa menahan perasaan kacau di hatinya. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, Tante Nita, bagaimana kalau kamu mengatur pertemuan sekali lagi dengannya, aku ingin mencoba lagi mengobrol dengannya. Baiklah, Nita berkata dengan cepat. Di sisi lain, Damar tentu saja tidak mengetahui semua ini, dia naik taksi kembali ke kompleksnya. Sampai di gerbang kompleks, matanya pun bergerak sedikit, melihat ke satu arah. Ada dua wanita cantik tinggi berdiri di sana. Mereka mengenakan rok sepinggul dan memperlihatkan sepasang kaki panjangnya. Rok mereka hitam dan putih. Sosok yang sempurna cukup untuk membuat pria manapun berbalik. Dan lagi, kedua wanita ini terlihat persis sama. Mereka berdiri di pinggir jalan raya, tampak menunggu bus, dan mengobrol satu sama lain pada saat yang bersamaan. Mencurigakan, wanita kembar yang cantik, kata Damar heran. Tepat ketika dia melihat mereka, si kembar juga meliriknya, tetapi mata mereka dengan cepat menjauh. Tanpa menunggu Damar yang sedang memandangi wanita cantik, sebuah suara terdengar di sampingnya, Damar. Damar menoleh dan melihat pintu mobil terbuka di sebelahnya, lalu seseorang keluar dari mobil membawa dua kotak hadiah. Ternyata Tom. Dia sepertinya tidak tidur nyenyak. Lingkaran hitam di bawah matanya terasa berat. Dia membawa kotak hadiah itu ke Damar dan berkata, Damar, terimalah ini. Aku benar-benar salah sebelumnya. Tolong maafkan aku. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar tidak tahan. Perusahaan tempatku bekerja selama bertahun-tahun pun bisa bangkrut. Bersambung. 128. Melihat Tom memohon, Damar tidak menunjukkan simpati sama sekali. Orang ini benar-benar menjijikkan. Berpura-pura mengejar Lily, tapi hanya memanfaatkannya, lalu memanfaatkan hubungan Rudy dan menjalin kerja sama dengan Navis Group. Ketika ingin mendapatkan investasi, ia pun membuang Lily begitu saja. Apalagi ternyata dia sudah punya pacar. Jika bukan karena proyek gamenya yang tidak berjalan lancar, mungkin ia akan benar-benar sukses. Untuk orang seperti itu,
Damar tidak mungkin segan. Dia memandang Tom dengan senyum di wajahnya dan berkata, angkat tangan. Setelah kamu melakukan hal-hal menjijikkan itu, apa kamu tidak pernah berpikir akan ada hari ini? Untuk hal lain aku tidak akan ikut campur, namun kalau kamu datang ke rumahku, jangan salahkan kalau aku tidak sopan. Tom menggertakkan giginya. Dia memandang Damar dan berkata, aku melakukan kesalahan sebelumnya, namun apa yang harus kuberikan pada Lily, ia tetap mendapatkannya. Kenapa kamu harus melakukan hal-hal seperti ini? Damar terkekeh, terlalu malas untuk repot, menepis lengan Tom, lalu berjalan ke dalam. Tom tampak putus asa dan berjongkok di tanah sambil memegangi kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa Navis Group akan benar-benar membantu Damar. Dia tidak menyangka bahwa perusahaan yang dia bangun selama beberapa tahun dengan kerja keras dapat menghadapi kebangkrutan dalam waktu yang begitu singkat. Selama percakapan mereka, tidak jauh dari sana, si kembar memandangi mereka seolah-olah mereka sedang menonton sebuah drama. Jika diperhatikan, terlihat tatapan dingin di mata mereka melihat Damar, tetapi lebih banyak tatapan seperti menonton teater. Dua wanita ini adalah wanita di sebelah Arif Armada, mereka datang ke sini untuk melakukan survei. Alamat Damar ini diberikan oleh Pak Hengki kepada mereka ingin datang untuk mengonfirmasi, mensurvei, dan jika mungkin, secara tidak sengaja berhubungan dengan Damar. Melihat punggung Damar, senyum muncul di wajah wanita cantik berbaju hitam itu, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Bos, segera, setelah telepon diangkat, dia berbicara dengan suara yang sangat indah. Bagaimana? Di telepon, sebuah suara menghipnotis terdengar. Yah, aku melihatnya. Si cantik berbaju hitam berkata sambil tersenyum, dia sempat sedikit berdebat dengan orang lain, namun tidak terjadi apa-apa dan tidak melihat kita. Bukankah Pak Hengki berkata bahwa dia bisa mengalahkan lebih dari selusin preman dengan tangan kosong? Tanpa terluka, ya, kabar ini diberikan oleh Rizky Sitara kepada keluarga Ardiansyah. Keluarga Sitara saat ini sedang runtuh, mereka berusaha mencari sokongan. Arif tertawa sinis dan berkata, ini bukan apa-apa. Semua pembunuh Blue Card di Red Lotus dapat melakukannya. Dia mungkin secara alami kuat. Dia akan terus memikirkan cara untuk bertemu dengannya besok, lalu mendapatkan WhatsApp-nya, kemudian membuat janji dengannya di luar. Kalian berdua mengajak seorang pria janjian, seharusnya tidak apa-apa. Tidak ada pria yang bisa menolak kita. Si cantik berbaju hitam berkata sambil tersenyum, belum lagi kita berdua. Bereskan ini lebih awal, kita hanya sekalian mengerjakan hal ini. Tujuan utama kedatangan kita adalah Rima Tanjaya, kata Arif dengan tenang. Si cantik dalam gaun hitam pun berkata, buat apa menunggu begitu lama, sekarang saja aku mengajaknya minum, lalu membereskannya. Arif berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, boleh juga. Damar berjalan pelan-pelan menuju pintu gerbang kompleks, baru saja dia akan memasuki komplek, sebuah suara yang riang terdengar di belakangnya, mengatakan, hai tampan. Damar menoleh curiga dan melihat si kembar yang tidak tahu sejak kapan berdiri di sana. Wanita cantik dalam gaun hitam itu melangkah maju dan berkata, minta nomor WhatsApp-nya dong. Damar memandang mereka berdua, dan bertanya dengan heran, kamu ingin meminta WhatsApp-ku? Gadis berbaju hitam itu berjalan mendekati Damar. Kakinya yang panjang itu benar-benar memikat. Sebuah aroma muncul menyapu hidung Damar. Gadis berbaju hitam itu berbisik, iya, kami ingin cari pria tampan untuk membelikan kami minuman. Tentu saja, jika kamu mau, kami bersedia menemanimu malam ini, dengan hanya 20 juta. Sementara dia berbicara, rona merah muncul di wajahnya. Damar pun kegirangan. Astaga, apakah ini terjadi di jalan? Kedua wanita kembar hanya 20 juta semalam. Apalagi kecantikan mereka berdua benar-benar luar biasa. Pria mana yang tahan? Jika tidak punya uang, pinjam juga tidak apa-apa. Damar juga laki-laki, dia tidak bisa menahan godaan ini. Dia terbatuk dan berkata, tidak masalah apakah kamu minum atau tidak. Yang penting aku mau menghabiskan uang. Si cantik berbaju hitam tersenyum dan berkata, tidak sabaran. Oke, pada saat ini, gadis bergaun putih itu juga menyapanya, meraih lengan Damar dan berkata, kalau begitu, pergilah ke rumah yang kami sewa. Lebih aman di sana. Kaki Damar tanpa sadar berjalan ke arah luar, lalu saudara kembar itu menghentikan taksi, menarik Damar ke barisan belakang, menjepit Damar di tengah, masing-masing memegang satu tangan. Tidak diragukan lagi, inilah puncak hidup Damar.
Sopir yang mengemudikan taksi pun sangat iri sehingga dia hampir menitikkan liurnya. Keduanya melaporkan nama tempat sebelum mobil mulai berjalan. Setelah masuk ke dalam mobil, si cantik dengan rok hitam bertanya, "Nah, bisakah kamu membayar dulu?" Damar terbatuk-batuk, "Tunggu sampai selesai." Kata wanita cantik dengan rok putih dengan mendengus manis, pelit. Damar juga tidak marah, wajahnya penuh harapan dan bertanya, "Siapa nama kalian?" "Namaku Becca," kata wanita cantik berbaju hitam, "ini saudara perempuanku, Becky." "Nama yang bagus." Damar tersenyum, lalu diam-diam melirik ke arah sopir dan sopir bertanya, "Kamu cantik sekali, bagaimana bisa melakukan?" Becca tidak peduli pada sopir, dan berkata sambil tersenyum, "Dengan ini cepat untuk mendapatkan uang. Lagi pula, kami bukan orang-orang sini. Ketika kami kembali ke kampung halaman kami, tidak ada yang tahu bahwa kami telah melakukan ini. Nanti juga bisa menemukan seseorang untuk menikah." Ketika pengemudi mendengar ini, darahnya seolah mendidih, dan dia terus melihat ke belakang melalui kaca spion. Mobil pun jadi tidak stabil. Damar menyentuh hidungnya, berbicara dan tertawa bersama dua wanita di sepanjang jalan, sesekali sopir pun melirik mereka secara diam-diam. Mobil melaju selama 40 atau 50 menit penuh sebelum berhenti di suatu tempat dekat pinggiran kota LH. Jauh sekali, Damar melihat sekeliling dan berkata, "Di sini lebih aman," kata Becca. "Di kota berbahaya. Ngomong-ngomong, kamu harus membayar ongkosnya. Biasanya pelanggan yang kami bawa yang membayarnya." "Pastilah." Damar memindai kode bayar dengan bangga. Setelah turun dari mobil, Damar melihat sekeliling. Tempat itu relatif jarang penduduknya dan lampunya agak redup. Seharusnya tidak banyak orang yang tinggal di dekatnya. "Itu di sana," kata Becky, menunjuk ke sebuah komplek kuno dengan lampu di kejauhan. "Kalau begitu ayo pergi." Damar tampak tidak sabar. Kedua wanita itu menggandeng satu tangan Damar, dan Damar pun memeluk keduanya tanpa basa-basi. "Oh, jangan terlalu cemas. Ketika kamu di dalam nanti, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan," kata Becca dengan memutar pinggangnya. Setelah berjalan di sepanjang jalan beberapa saat, lampu di sekitarnya meredup. Damar melihat dari kejauhan, tidak jauh, sebuah mobil putih terang diparkir di sana. Setelah berjalan menuju mobil beberapa saat, dia berhenti pada jarak sekitar 20 meter dari mobil, tersenyum pada mobil dan berkata, "Menunggu kami begitu lama, sudah waktunya untuk turun dari mobil." Si kembar pun sedikit terkejut. Persetan. Pada saat yang sama, pintu mobil terbuka, dan seorang pria berjaket keluar dari sana. Di sana benar-benar gelap dan dia bertepuk tangan. "Bagus, kamu bisa menemukanku, kelihatannya aku terlalu meremehkanmu." Dia berjalan ke depan mobil, lalu mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya sendiri, menyesap, memuntahkan asap rokok, lalu melihat ke arah Damar. Damar menyipitkan matanya, dan meskipun cahayanya gelap, dia masih melihat penampilan orang itu. Seingatnya, itu adalah Arif, orang keempat dalam daftar pembunuh bayaran. "Oh, kamu cukup tenang," Arif berkata, lalu melanjutkan dengan ringan, "Lepaskan kedua wanita itu, mereka bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Lepaskan, dan aku akan membuatmu mati lebih mudah." Di sebelah Damar, dua perempuan berbaju hitam dan putih menunjukkan senyuman, tidak melepaskan diri, tetapi menoleh dan menatap Damar sambil tersenyum. Damar mengangkat bahu, merangkul kedua tangan wanita itu dengan sedikit usaha, tersenyum, dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak melepaskannya?" Bersambung. 129. Bagaimana jika aku tidak mau melepaskannya? Damar berkata sambil tersenyum, "Aku telah menegosiasikan harga dengan mereka, 20 juta semalam, hari ini aku punya cukup uang, jika kamu mau, kamu bisa mengantre dan kembali besok." Kata-katanya membuat Arif dan si kembar sedikit tercengang, mereka lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Arif menangkap rokok di tangannya dan menatap Damar dan berkata, "Orang ini benar-benar tidak kenal takut." Ia berkata sambil menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, "Benar juga, orang biasa sepertimu, berpikir bisa melawan lebih dari selusin gangster sendirian dengan tangan kosong sudah sangat luar biasa, tapi sayang." Damar masih berdiri di sana sambil tersenyum. "Kamu masih punya waktu untuk sebatang rokok lagi, mari kita bicara tentang kata-kata terakhir, dan cara yang paling baik untuk mati," kata Arif sambil tersenyum. "Mati." Damar mengerutkan kening. "Ada yang menyuruhmu untuk membunuhku. Apa kamu baru merasakannya sekarang?"
Arif memandang Damar dengan jijik dan berkata, ada orang yang berani membayar 30 miliar, tapi kupikir sekarang hidupmu tidak berharga 30 miliar, namun akan tetap kubereskan sekarang. Waktu kamu tinggal setengah batang rokok lagi untuk bicara tentang kata-kata terakhir. Peringkat keempat tertinggi pembunuh bayaran, manusia angin, Arif Armada, kan? Kata Damar tiba-tiba. Kata-kata Damar membuat mereka bertiga kembali tercengang. Ekspresi Arif sedikit berubah, dan perlahan menahan rokok yang dia taruh di mulutnya. Dia menatap Damar, matanya dalam dan berkata, kamu pernah berhubungan dengan orang-orang di dunia pembunuh bayaran. Apa kamu berhubungan waktu di penjara? Damar tidak menjawab, tetapi tersenyum dan bertanya, kamu tidak perlu khawatir, sekarang giliranku untuk bertanya, siapa yang memintamu untuk membunuhku? Jujur saja, aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Hah? Mata Arif menyiratkan cahaya dingin tiba-tiba. Di antara si kembar cantik, Beka sepertinya merasa ada yang tidak beres. Dia menelan ludah di mulutnya dan berkata, kapan kamu tahu? Siapa kamu sebenarnya? Damar tersenyum kecil, masih meletakkan tangannya di pinggang lembutnya, dan berkata sambil tersenyum, dengan level kecantikan sepertimu, undangan seperti itu, pasti tidak ada yang bisa menolak. Tapi kamu mengabaikan satu hal, kamu sangat cantik. Kembar lagi, jika hanya benar-benar untuk uang, tidak ada yang tahu berapa banyak orang kaya akan menghabiskan banyak uang untuk membayarmu. Buat apa kamu mengambil inisiatif untuk berdiri di jalanan dan menarik pelanggan? Arif ketika bepergian di sampingnya pasti ada dua wanita kembar yang sangat cantik, jadi tidak sulit untuk membayangkannya bukan? Damar berkata sambil tersenyum, jadi yang ingin kutanya sekarang adalah siapa yang menyuruhmu membunuhku? Anthony, Hans Ardiansyah. Arif tiba-tiba tersenyum kecil dan berkata, anak muda, tenang saja. Karena aku tahu bahwa aku berada di urutan keempat dalam peringkat pembunuh bayaran, aku berani berbicara di sini. Apakah kamu ingin tahu siapa yang memintaku untuk membunuhmu? Tunggu saja, kamu sebentar lagi akan mati baru ku beritahu. Setelah berbicara, dia menjentikkan jarinya. Puntung rokok di tangannya langsung menyerang Damar. Ada jarak sekitar 20 meter antara dia dan Damar, namun dengan kekuatan jari-jarinya yang kuat, sungguh sangat terasa. Damar mengangkat tangannya sedikit, menepuk pantat kedua wanita itu dan berkata, kalian berdua tidak boleh melakukan apa-apa. Tenang saja, aku akan membayarmu ketika ini selesai. Seperti yang dia katakan, dia melangkah dan hanya dalam satu langkah, seperti bola meriam yang ditembakkan, dia berada di depan Arif dalam sekejap. Pada saat yang sama melemparkan pukulan. Cepat sekali, Arif dengan cepat menghindar ke samping. Pukulan Damar mengenai mobil saat itu, bagian mobil yang dipukulnya langsung masuk ke dalam. Tingkat dewa, seru Arif. Keringat dingin langsung menyebar ke seluruh dahinya. Tangan di pinggangnya dengan cepat menarik belati keluar. Boom! Pada saat ini, Damar datang lagi, dan sambil memegang lengannya, dia merasa bahwa dia terbang dari tanah. Boom! Apa? Jeritan dan suara jatuh ke tanah bergema pada saat bersamaan. Dia berguling di tempat, berhasil mengeluarkan belati. Sambil melihat tak jauh dari sana si kembar berteriak, tolong. Terlihat raut wajah bingung dari kedua wanita itu. Ketika Arif mengucapkan kata tingkat dewa, mereka ketakutan. Mereka berada di Red Lotus, dan mereka tahu persis apa arti kata tingkat dewa. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan memilih untuk melakukannya. Pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar tidak jauh. Segera setelah itu, sejauh pandangannya, sosok dalam gaun merah berjalan perlahan. Red Rose. Arif berjongkok di tanah memegang pisau dan berkata dengan wajah ketakutan, kamu kenal dia. Apa yang terjadi? Kakak, karena kamu tahu Red Rose, maka kita berteman. Ini salah paham, aku bisa memberitahumu siapa yang memintaku untuk membunuhmu. Damar menyipitkan matanya dan berkata, oh, siapa itu? Pak Hengki dari keluarga Ardiansyah Kota LH, dia memintaku untuk membunuhmu, kata Arif cepat. Damar sedikit terkejut. Pak Hengki ingin membunuhnya, jelas karena sesuatu 9 tahun yang lalu, dan dia tidak ingin Damar mengungkapkan kebenaran 9 tahun yang lalu. Jadi ternyata dia. Damar mengelus hidungnya. Arif menghela napas lega dan berkata, ya, saudaraku, Red Rose dan aku sama-sama dari Red Lotus. Semua ini salah paham. Kita semua berteman. Teman. Damar sedikit menyipitkan matanya, orang Red Lotus, semua pantas mati. Dengan itu,
dia berjalan ke arah Arif selangkah demi selangkah. Wajah Arif berubah liar dan berkata, aku sudah memberitahumu siapa yang memintaku membunuhmu. Aku bilang kalau kamu memberitahuku, aku akan melepaskanmu pergi. Damar menyipitkan mata dan berkata dengan nada mengejek. Red Rose tertawa dan menutup mulutnya dan berkata, oh, Arif, kamu belum tahu siapa dia. Keringat dingin menetes dari wajah Arif ke tanah. Pembunuh bayaran yang bermartabat berada di peringkat keempat, tetapi sekarang dia penuh ketakutan di dalam hatinya. Kamu, siapa kamu? Arif menatap Damar dengan suara bergetar. Dia adalah Night Watcher Zero, yang telah menghilang selama 3 tahun, kata Red Rose sambil tersenyum, gemetar. Setelah mendengar hal itu, Arif pun tanpa sadar mundur selangkah, dan lalu memuntahkan darah dan menatap Damar dengan kaget. Di belakang, mata indah si kembar terbelalak kaget. Orang ini adalah Night Watcher Zero. Mereka terperangah. Saat menerima pekerjaan ini, mereka mengira Damar hanya orang biasa dengan sedikit kemampuan bela diri dan kuat. Tapi sekarang, setelah mereka tahu bahwa orang ini adalah Night Watcher Zero, jangankan 30 miliar, beri mereka 30 triliun pun mereka tidak berani untuk mengambil pekerjaan ini. Tubuh Arif mulai gemetar, dia bahkan melepaskan perlawanan dan menatap Red Rose lalu berkata, kamu ternyata bekerja sama dengan Night Watcher Zero. Jika pemimpin tahu mereka tidak akan membiarkanmu. Dia tidak berani keluar, buat apa aku takut padanya. Red Rose berkata sambil tersenyum aku mungkin saja tidak bisa menariknya keluar. Padahal Damar sangat ingin membunuhnya. Damar bergidik mendengar kata-kata ini. Wajah Arif sangat ketakutan sehingga dia mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana caranya agar kamu bisa melepaskanku pergi? Melepaskanmu. Damar mengerutkan kening, memikirkan sesuatu dan berkata, tergantung suasana hatiku, sekarang ajak aku menemui Pak Hengki. Arif tertegun, namun tidak berani membantah. Damar berjalan ke arah si kembar yang gugup sambil tersenyum, melingkarkan satu tangan di pinggang dan berkata, kalian juga temani aku dulu. Tubuh kedua wanita itu menegang, tetapi mereka tidak berani melawan. Red Rose tersenyum pada Damar dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Damar mengangguk dan masuk ke mobil sambil memeluk kedua wanita itu. Arif tidak berani melawan, dan mengemudi dengan baik di depan. Damar dan kedua wanita itu duduk di barisan belakang. Setelah naik, Damar mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Tirta pesan dan berkata, nanti kita bertemu di tempat kemarin saat mengantar Wadi, aku membawakanmu hadiah besar. Ya, dia berniat memberikan Arif kepada Night Watcher. Arif, yang memiliki status lebih tinggi dari Red Rose di Red Lotus, seharusnya punya banyak informasi yang bisa digali. Setelah setengah jam, mobil tersebut berhenti di depan sebuah villa keluarga tunggal. Wajah Arif pucat. Setelah mobil berhenti di pintu, dia mengeluarkan teleponnya dan berkata, aku akan meneleponnya sekarang. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Setelah menelepon, Arif turun dari mobil dan berdiri di dekat jendela. Tak lama kemudian, pintu villa terbuka, dan Pak Hengki yang mengenakan baju tidur keluar dari villa. Setelah melihat Arif, dia tampak senang dan bertanya, sudah selesai. Wajah Arif terlihat tidak baik. Dan Pak Hengki melanjutkan, bagaimana, apakah ditangani dengan bersih? Pada saat itu, jendela mobil di depannya tiba-tiba turun perlahan. Damar tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu? Begitu melihat Damar, wajah Pak Hengki tiba-tiba berubah. Sialan, pada saat yang sama, Arif langsung menamparkan wajahnya dan memaki, apa kamu ingin mencelakakanku? Bersambung. 130. Hengki hanyalah orang biasa tanpa memiliki ilmu perkelahian, sedangkan Arif terus memukulinya sampai tak dapat mengelak. Hengki terduduk dengan wajah kesakitan. Dua gigi lepas dari gusinya, darah keluar dari mulutnya. Hengki menutupi wajahnya dan melihat ke depan dengan ketakutan. Kamu sudah gila, ia menyuruh aku membunuhnya. Apa kamu tahu dia itu siapa? Aku akan membunuhmu. Arif semakin marah. Sumber dari masalah barunya saat ini adalah Hengki. Dia yang sudah menyebabkan hidup Arif di ujung tanduk. Arif masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Damar padanya. Hengki masih tidak benar-benar paham dengan apa yang terjadi. Apa ini yang sebenarnya terjadi? Bukankah Arif dia suruh untuk membunuh Damar? Kenapa Damar baik-baik saja, sedangkan Arif malah berbalik menyerangnya? Dan, apa tadi yang Arif katakan? Dia ingin membunuh Hengki. Hengki tertegun sesaat. Dia merasa linglung,
Entah bagaimana harus merespon hal gila ini. Berhenti, jangan sampai dia mati dulu, kata Damar saat melihat Arif hendak memukul Hengki. Baik, jawab Arif patuh. Hengki masih di posisi yang sama. Sebagai orang yang tidak asing dengan dunia kejam ini, dia tahu siapa Arif. Arif berada di peringkat keempat untuk orang tersadis di kelasnya. Bagaimana bisa Arif sangat patuh akan perintah Damar? Seret dia ke dalam baru bicara. Perintah Damar dengan tenang. Kemudian dia turun dari mobil. Hengki diseret dengan paksa oleh Arif ke dalam villa. Di dalam villa yang besar ini, Hengki hanyalah sendiri tanpa perlindungan menghadapi dua orang. Dia dibawa ke ruang tamu, tubuhnya dilemparkan oleh Arif ke sofa. Damar ikut duduk di sofa. Hengki menelan ludahnya, menggertakkan giginya, dan bertanya, "Kalian saling kenal?" Setelah melontarkan pertanyaan itu, Hengki menggelengkan kepalanya lagi. Tentu saja Arif tidak kenal Damar, kalau dia sudah kenal mana mungkin dia diam saja saat Hengki menunjukkan foto Damar. Pasti Arif tidak akan bersedia menerima permintaan Hengki. Apa kamu tahu siapa dia? Kamu memintaku untuk membunuhnya. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi ya? Arif kembali tersulut emosinya, dia menghampiri Hengki dan menamparkan pipi kanannya. Hengki menelan ludahnya, rasa ciut muncul di benaknya. Asinnya darah kembali dia rasakan. Dia tahu persis bagaimana karakter orang-orang seperti Arif, mereka tidak segan untuk menghabisi nyawa orang. Kali ini Damar yang bicara, kecewa. 9 tahun ini, apa yang sudah kamu lakukan? Hengki masih sulit percaya dengan Damar yang mampu menyetir Arif. Hengki terlalu meremehkan Damar. Dia mengira kalau uang adalah segalanya, menghabisi Damar tanpa mengotori jari-jarinya sudah biasa dilakukan oleh Hengki. Kalau bukan karena Ridwan, Hengki tidak akan menyuruh Arif menghabisi Damar. Dan sekarang, Damar masih sehat, kokoh berdiri tanpa tergores sedikitpun. Gilanya lagi, Arif jadi patuh pada Damar. Apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu, sekarang kita akan bahas apa yang sebenarnya terjadi 9 tahun lalu. Kata Damar. Hengki tampak sedikit ragu. Saat ini, Arif mengeluarkan sebilah belati miliknya. Dia menutup mulut Hengki dengan satu tangan dan tanpa babi bu dia menancapkan tepat di kaki Hengki. Hahaha. Rasa sakit yang teramat itu mampu mengoyak bendungan air mata Hengki. Banjir air mata deras tak terkira. Mulut yang dibungkam itu menjadi tembok pembatas rasa sakit yang harus Hengki telan dan rasakan sendiri. Butuh beberapa menit sampai akhirnya Hengki mampu tenang. Arif melepaskan bungkamannya dan berkata, "Kalau kamu menanyakan omong kosong pada dia, aku tidak akan menusuk kakimu. Kepalamu yang akan hilang." Jawab apa yang dia inginkan dengan benar. Hengki gemetar ketakutan, bahkan dia tidak berani melihat Damar sembarangan. Dia menundukkan kepalanya sambil berkata, Aku akan ceritakan." Damar melihat Hengki dengan tenang. Hengki memulai ceritanya, 9 tahun lalu, kami menjebakmu. Saat itu, ayahmu terlalu menjadi pusat perhatian semua orang. Perusahaan berkembang pesat, dia bahkan mampu bersaing dengan bisnis keluarga Tandialo dan Sitara. Saat itu, ayahmu dan aku sedang memperebutkan posisi di perusahaan Tousan Plum. Perusahaan Tousan Plum adalah perusahaan besar yang berada di bawah keluarga Ardiansyah, bergerak di bidang pakaian. Pada saat itu, karena manajemen ayahmu sangat luar biasa bagus, perusahaannya berkembang sangat jauh dibandingkan denganku. Hengki terus menjelaskan, lalu Jeffrey Ardiansyah, kakekmu, mengetahui potensinya dan memberi dia 3%. Ekspresi Damar mulai berubah, dia tidak pernah mengetahui kalau keputusan itu pernah dibuat 9 tahun lalu. Tapi bagian itu harus diberikan oleh Ridwan selaku pemegang saham paling banyak. Sayangnya dia tidak ingin berbagi. Kebetulan ayahmu saat itu sedang bersaing untuk mendapatkan 2 proyek besar melawan 2 keluarga. Jadi dia bekerja sama dengan 2 keluarga itu untuk merancang siasat dan menjegal ayahmu. Menjebak kamu ke hotel itu. Damar mengerutkan kening. Inilah hal yang tidak masuk di nalar Damar. Jelas dia tidak sadarkan diri, tapi bagaimana bisa CCTV menunjukkan dia membawa Dinda ke hotel? Ini bukti palsu yang dapat menyudutkannya. Damar bertanya dengan wajah muram, lalu siapa yang memasukkan obat ke minumanku? Raden. Hengki langsung menjawab Damar dengan lantang, kamu duduk di sebelahnya, dia menukar gelasmu dengan gelas yang sudah diberi obat tidur. Lalu Dinda, tanya Damar lagi, setelah kamu tidak sadarkan diri, kami mengambil ponselmu dan meneleponnya. Kami menyuruhnya keluar lalu membekapnya sampai pingsan, kata Hengki,
karena kita semua tahu bagaimana keluarga Sitara menjaga anak-anaknya. Mereka tidak akan melepaskan siapapun yang sudah menodai anaknya, mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Jadi akhirnya, keluarga Ardiansyah memberikan banyak kompensasi pada keluarga Sitara. Mereka terus mengejar dan memeras keluarga kita. Kemudian kamu masuk penjara dan keluargamu diusir dari silsilah keluarga Ardiansyah. Ridwan tahu potensi yang dimiliki ayahmu, dan dia takut ayahmu akan menyerang balik keluarga Ardiansyah. Jadi saat ayahmu dapat pekerjaan, dia akan selalu membuatnya kesulitan. Sampai akhirnya ayahmu kerja di Navis Group, Jeffrey percaya ucapan Ridwan dan langsung menemui Binar. Dia memintanya untuk memecat ayahmu. Tapi dia malah diusir oleh Binar, jelas Hengki dengan jujur. Mendengar hal ini, Damar mengangguk paham. Wajahnya terlihat membendung amarah. Damar awalnya berpikir kalau Hengki adalah orang di balik semua ini karena persaingan dengan ayahnya dulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hengki, Damar jadi tahu kalau penarik tuas ini semua adalah Ridwan. Setelah Hengki selesai berbicara, dia memandang Damar dengan hati-hati lalu berkata, "Damar, sudah 9 tahun berlalu, kamu sekarang." "Aku sekarang, ingin keluarga Ardiansyah musnah." Mata Damar dipenuhi kilatan dendam, kapan rapat tahunan yang diadakan keluarga Ardiansyah? "Akhir pekan depan," jawab Hengki secepat kilat. "Akhir pekan depan, kita bertemu lagi di sana. Kalau sampai kamu tidak muncul, aku akan langsung membunuhmu," kata Damar, matanya memancarkan tatapan ganas. "Aku," Hengki terlihat kebingungan. "Kamu tidak bisa diajak bicara dengan bahasa manusia." Kali ini Arif kembali maju mengancam Hengki. Aku datang, aku pasti datang," kata Hengki cepat, dia lebih takut kepalanya terpisah ditebas Arif. Damar berdiri, seret dia kembali ke mobil. Dengan mengatakan hal itu, Damar berjalan keluar pintu. Arif tidak ragu sama sekali, dia menyeret dan mendudukkan Hengki di kursi sebelah kemudi. "Kamu lihat, kan, Damar, aku sangat kooperatif. Aku boleh pergi. Nyalakan mobilnya." Damar melirik sambil melipatkan kedua tangannya di dada, "atau mati." Tubuh Hengki gemetar tak karuan. Arif masuk ke dalam 5 besar kategori pembunuh bayaran paling ternama. Kenapa dia begitu menurut pada Damar? Orang seperti apa Damar ini? Pikir Hengki dalam hati. Dia masih terus terbayang-bayang kata-kata yang diucapkan oleh Damar tadi, "Aku ingin keluarga Ardiansyah musnah." Hengki merinding begitu mengingatnya. Damar dan si kembar cantik duduk di kursi belakang. Dia dalam suasana hati yang cukup baik. Satu persatu kebenaran mulai terungkap. Sekarang yang harus Damar lakukan adalah bagaimana mengatakan kebenaran ini di mata publik. Saat dia sampai di tempat kemarin, Damar melihat Tirta dan Herman. Mereka berdiri di sana dan menunggu. Saat melihat Damar membawa keempat orang itu, Tirta nampak terkejut. Saat Tirta melihat wajah Arif, dia berkata, "Wah, kamu benar-benar menangkapnya." Saat Arif melihat Tirta dan yang lainnya, ekspresinya semakin menciut. Dia tahu kalau orang-orang yang berada di depannya ini adalah para Night Watcher. Sudah selesai semuanya. Arif tidak dapat menahan kalimat putus asa yang muncul dalam benaknya itu. Melarikan diri juga tidak akan berhasil, kalau saja Damar tidak ada dia pasti bisa melarikan diri. Dia menggertakkan giginya, berusaha mengontrol isi kepalanya. Saat Damar sudah pergi, dia akan memikirkan lagi bagaimana cara untuk kabur dari sana. Herman melihat si kembar, senyumnya melebar, hari ini akan sangat menyenangkan. Dia, kata Tirta sambil menunjuk Hengki. Saat ini, Hengki sedang meringkuk ketakutan. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Ini adalah orang-orang yang menjebakku 9 tahun lalu. Bawa mereka dulu, Damar melambaikan tangan pada Tirta, akhir pekan depan, bawa dia padaku. Lalu Damar menunjuk ke arah Hengki. Tirta mengangguk, "Damar, kamu ikut aku sebentar." 3 wanita itu tidak ingin kemana-mana. Damar mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ketiga wanita yang dikatakan Tirta adalah Sisi dan yang lainnya. "Kamu belum mengurus mereka?" tanya Damar keheranan. "Duh ampun, lah," keluh Herman, "ibu mertuamu," dia berteriak dan berguling-guling setiap hari. "Mantan istrimu juga terus mengatakan akan menikah lagi denganmu. Kalau permintaannya tidak dituruti, dia tidak akan pergi." Bersambung. Terima kasih.